Pemirsa, hasil visum kasus penganiayaan terhadap siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat, tidak ada luka pada alat vital korban. Namun demikian proses hukum tetap berlanjut. Polisi telah menetapkan 3 tersangka kasus pengeroyokan yang berawal dari komentar di media sosial. Siswi SMP yang menjadi korban pengeroyokan siswi SMA akhir Maret lalu di Pontianak, Kalimantan Barat masih menjalani perawatan di rumah sakit karena trauma psikis. Korban sempat berselisih dengan 3 pelaku dan dilihat 9 teman lainnya di 2 tempat berbeda dalam waktu hampir bersamaan setelah sebelumnya saling balas komentar di media sosial. Kasus pengeroyokan ini kemudian viral di media sosial apalagi sempat dikatakan adanya luka di alat vital korban. Namun dari hasil visum rumah sakit, tim Dokes Polda Kalimantan Barat tidak menemukan adanya luka di alat vital seperti yang beredar di media sosial. Bahwa Audrey itu pada area sensitifnya itu mendapat penganiayaan, hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa tidak seperti yang disebutkan pada media sosial tersebut. Ya. Jadi dari keterangan dokter itu masih utuh, masih intak, tidak ada perlukaan, tidak ada robekan dan tidak ada trauma fisik pada area sensitif. Polisi juga telah memeriksa 12 orang, 3 orang yang berselisih dan 9 orang lainnya. Antara korban dan para pelaku yang sama-sama masih berusia di bawah umur sempat bertemu di 2 tempat berbeda setelah saling balas komentar di media sosial. Dari hasil visum juga tidak ditemukan luka fisik seperti yang beredar di media sosial. Tidak ada bengkak atau benjolan. Mata tidak ada memar, penglihatan normal. Kemudian THT, nyeri tekan lokasi nasal anterior, tidak ditemukan darah. Kemudian dada tampak simetris, tidak ada memar atau bengkak, jantung dan paru dalam batas normal. Kemudian perut datar, tidak ditemukan memar, bekas luka tidak ditemukan. Saya diancam kalau jalan saya akan dilanjangi. Di sini saya juga menghakimi. Sebelumnya kalau emang Audrey tidak pernah membuat omongan seperti ini atau mencampur urusan saya tidak akan pernah melakukan hal ini. Di sini saya juga kesal dengan perilaku saya sampai saya juga tidak bisa mengontrol. 7 siswi SMA yang terlibat perselisihan dengan korban setelah menjalani pemeriksaan di kantor polisi juga menyampaikan kronologis terjadinya penganiayaan. Dari 7 siswi yang diperiksa, 3 diantaranya terlibat langsung adu fisik dengan korban. Para pelaku mengakui sebelum bertemu antara korban dan 7 siswi ini, korban memang menuliskan komentar yang membuat para pelaku marah. Pertemuan yang mengakibatkan pengeroyokan karena kesepakatan antara korban dan para pelaku. Para korban pun mengungkapkan penyesalan dan meminta maaf. Saya sebagai salah satu pelaku, saya di sini meminta maaf atas perlakuan saya terhadap Audrey. Dan saya sangat menyesali atas perlakuan saya ini. Kasus pengeroyokan ini pun mengundang perhatian berbagai pihak agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku, meski para pelaku dan keluarga telah meminta maaf. Kasus ini sejak dari kemarin sudah jutaan DM saya. Tolongin dong Audrey, tolongin dong Audrey. Dan saya baru kasih perhatian tadi pagi. Begitu saya pelajari kasusnya, saya ngerti, disitulah saya berani membuat Instagram. Ternyata orang yang diduga pelaku itu sudah umur 17. Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Peradilan Anak, kalau sudah umur 17, maka sekalipun ada perjanjian damai antara keluarga korban dengan keluarga si pelaku, proses pidananya harus jalan terus.
Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi teman-teman para tersangka yang melihat pengeroyokan pada siswi SMP. Para pelaku terancam hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim Liputan iNews melaporkan.